Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang sudah berhadir kemari dalam rangka untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita tentunya senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan kita, Allah yang telah menciptakan segala yang ada, Allah yang telah menciptakan alam beserta isinya, Allah yang telah menciptakan kita, baik laki-laki maupun perempuan, baik pimpinan maupun karyawan. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, maka sudah barang tentu kita sebagai manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal, pikiran, untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala pemberian-pemberian Allah, atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmat dan kasih sayang Allah yang diberikannya kepada kita Bapak dan Ibu tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Saking banyaknya nikmat dan kasih sayang Allah yang diberikannya kepada kita. Tidak ada satu detik pun yang kita lalui tanpa adanya nikmat dan kasih sayang Allah. Tidak ada hari-hari yang kita lalui tanpa kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah selalu mengalir kepada kita, baik kita dalam keadaan sadar atau tidak sadar, baik kita dalam keadaan beriman atau tidak beriman, baik kita dalam keadaan tidur ataupun kita dalam keadaan bangun. Rahmat dan kasih sayang Allah sungguh banyak sekali yang diberikannya kepada kita. Nikmat dan kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita syukuri, kata Allah, maka nikmat itu akan ditambah.
Kalau tidak kita syukuri nikmat pemberian Allah itu, kata Allah, sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Sebagaimana yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, jika engkau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu, kata Allah, maka nikmat itu akan aku tambah. Tetapi jika seandainya nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, kita lalai, kita tidak mau bersyukur, kita tidak mau mengucapkan terima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah adalah azab yang pedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa isi daripada kandungan ayat tersebut? Berarti kalau kita syukuri nikmat pemberian Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Artinya apa? Berarti kalau kita mempunyai satu unit kereta, lalu satu unit kereta itu kita syukur, kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan untuk mencari nafkah, kita gunakan untuk beramal ibadah. Itu namanya bersyukur. Maka satu kereta kita akan ditambah Allah. Satu menjadi dua. Insya Allah. Bersyukur kita punya satu rumah. Rumah itu kita gunakan untuk hal-hal baik. Rumah itu kita gunakan untuk ibadah. Rumah itu kita gunakan untuk tempat tinggal. Rumah itu tidak pernah kita lakukan maksiat, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu rumah kita, insya Allah, Allah tambah satu rumah menjadi dua rumah. Insya Allah. Kalau kita memiliki satu anak, ingin bertambah anak, kita syukuri. Anak yang satu itu kita syukuri, berterima kasih kepada Allah. Lalu kita didik anak itu dengan agama Islam. Kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang suami kita laksanakan. Kewajiban kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu kita laksanakan. Satu anak kita akan Allah tambah menjadi dua. Amin ya Rabbal. Dua menjadi tiga. Tiga menjadi empat. Insya Allah. Lalu kalau kita bersyukur, kita sudah punya istri satu. Lalu istri satu itu kita syukuri. Apa yang terjadi? Allah akan menambah. Wah, kalau udah pembahasan seperti ini, ibu-ibu langsung membelakangkan saya. Langsung, wah ini Ustadz kajiannya nggak cocok ini. Masa satu istri bersyukur nambah jadi dua istri? Ustadz tidak masuk ke situ. Kan belum selesai apa yang saya sampaikan. Seorang suami bersyukur punya satu istri. Segala kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang suami dilaksanakan. Segala apa yang diwajibkan sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, dilaksanakan. Insya Allah, satu istri kemudian akan bertambah berkah, bertambah rizkinya, bertambah kepengnya.
Tahu kepeng? Kalau bahasa Jawa kepeng apa? Uang ya, enggak duit. Ini sambil minum ya Bapak Ibu ya. Kemudian salawat dan salam, tak lupa pula kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang kita cintai. Dialah Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya. Dialah Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam. Perjuangan beliau dalam memperjuangkan agama Islam bukanlah perkara mudah. Bukanlah perkara seperti membalikkan telapak tangan. Perjuangan beliau untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah, tetesan darah penuh dengan pengorbanan. Beliau rela korban harta, beliau rela korban keluarga, beliau rela diusir dari rumah, beliau rela mengorbankan nyawa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di lokasi peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini benar-benar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau cintai, yang selalu beliau bangga-banggakan, yang selalu kasih sayang beliau mengalir kepada kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti di yaumil mahsyar akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Mau enggak jadi umat Nabi? Mau enggak menjadi orang yang dibangga-banggakan oleh Nabi? Mau. Alhamdulillah. Jika kita sudah mau menjadi umat Nabi, menjadi orang yang dibanggakan oleh Nabi, insya Allah kitalah orang-orang yang akan masuk surganya Allah, walaupun yang terakhir. Mau masuk surga yang terakhir? Mau masuk surga yang pertama? Tidak bisa. Kita sebagai umat Nabi nggak bisa masuk surga yang pertama. Yang pertama masuk surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu masuk surga, baru kita umatnya mengiringi dari belakang. Nggak bisa kita pula duluan. Nabi belum masuk, kita masuk. Nggak bisa. Yang pertama masuk Nabi, baru kita, baru umat-umat Nabi selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah umat Muhammad masuk surga, baru diiringi oleh umat-umat Nabi yang lain. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain mengiringi nanti masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Baik, belum. Saking cintanya kita kepada Rasulullah, maka pada hari ini sudah kita siapkan waktu kita, sudah kita siapkan segala-galanya untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Maka di dalam acara kita ini mudah-mudahan tidak ada yang bosan, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang ingin pulang. Sebelum saya menyampaikan ceramah ini, nanti kalau seandainya apa yang saya sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu merasa bahwa yang disampaikan Ustadz itu saja, yang disampaikan Ustadz dulu-dulu juga seperti itu,
Kami sudah tahu, ngapain lagi dibahas. Terkadang itu yang terucap kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kehadiran kita kemari bukan hanya sekedar untuk mencari ilmu, tetapi untuk mengulang kaji. Dan bahkan pada hari ini, pada malam ini, kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ada suatu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan menuntut ilmu, mengkaji, melaksanakan majelis taklim, maka ada segolongan malaikat yang hadir mendatangi kita, kemudian menjaga kita, kemudian mereka mengembangkan sayapnya untuk melindungi kita, kemudian mereka mendoakan kita agar kita menjadi orang-orang yang beriman, agar menjadi orang-orang yang selamat. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kepala Desa Belok 18 beserta seluruh perangkat-perangkat beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Imam Masjid, Khatib Bilal dan seluruh pengurus masjid yang berhadir. Kemudian juga yang kami hormati tentunya adalah BPG serta seluruh perangkat-perangkatnya. Dan juga yang kami hormati adalah Bapak Asisten yang pada malam ini sudah berhadir menyempatkan waktunya. Demikian juga dengan mungkin ada Bapak-Bapak Mandor. Kemudian juga yang kami hormati adalah tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh pemuda, serta juga yang kami hormati adalah mahasiswa-mahasiswi KKN, Sekolah Tinggi Agama Islam, yang pada tahun ini ditugaskan atau ditempatkan di desa ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kalau saya melihat yang pantas duduk di sini adalah bukan saya, tetapi banyak alim ulama, banyak tokoh-tokoh yang lebih pandai daripada saya, termasuk mungkin Bapak Imam yang seharusnya duduk di sini pada malam ini. Tetapi karena sudah diminta, pada hari ini saya duduk di sini untuk menyampaikan tausiah agama. Di sini saya duduk bukanlah selaku ustadz, bukan selaku orang alim, tetapi hanya sekedar mengisi acara, menyampaikan tausiah agama ala kadarnya. Saya, Bapak Ibu, masih kekurangan ilmu, masih belajar, sama seperti anak-anak kita ini masih belajar, selalu belajar. Maka jika seandainya nanti ada kata-kata yang salah, yang khilaf, yang tidak sesuai menurut pendengaran bapak-bapak dan ibu-ibu, mohonlah kiranya diberikan kemaafan yang sebesar-besarnya. Demikian juga nanti kalau seandainya dalam tausiah ini, dalam ceramah agama ini, entah sekali-sekali saya batuk atau mungkin sering minum, mohon dimaklumi Bapak dan Ibu, karena pada malam ini masih belum kurang fit, belum 100% kesehatannya. Kemarin ada diberikan ujian penyakit ala kadarnya oleh Allah untuk sekedar menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka nanti kalau saya batuk, mohon dimaklumi. Lalu kemudian kalau seandainya nanti terlalu lama juga
Bapak Ibu boleh beri kode, boleh batuk sekali. Nanti kalau saya dengar ada Bapak dan Ibu batuk, itu artinya waktunya sudah habis. Maka saya lihat nanti ada yang batuk, ya udah saya ucapkan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Semakin cepat Bapak dan Ibu batuk, saya semakin senang di sini. Kalau tidak percaya silahkan mulai. Selain batuk, boleh juga nanti kodenya menguap Bapak Ibu ya. Nah, nanti menguap, saya lihat menguap, ya udah berakhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa keistimewaan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita sebagai umat Islam selalu mengadakan peringatan tersebut, terutama pada malam 27 Rajab? Tanggal berapa Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj? 27 Rajab. Disinilah beliau diperjalankan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kita mulai cerita kisah Isra dan Mi'raj. Di sini mungkin Bapak dan Ibu sudah sering dengar, sudah sering tahu, tetapi kita hanya sekedar mengulang kaji agar kita tidak lupa, agar rasa cinta kita selalu terbenam di dalam hati kita kepada Rasulullah. Maka perlu mukjizat, keistimewaan Isra dan Mi'raj ini kita sampaikan kembali, walaupun pada malam ini sudah mendekati bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah, yaitu kehilangan istri tercinta beliau. Siapa nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama? Siapa? Siti Khadijah. Sebenarnya Bapak Ibu bukan Siti, tapi Sayyidati. Sayyidati Khadijah. Itulah keistimewaan kita orang Indonesia. Selalu mensingkat-singkat. Banyak hal-hal yang disingkat. Sayyidati menjadi Siti. Dan demikian juga yang lain-lain. Akhirnya terbawa-bawa Siti Khadijah. Padahal bukan Siti. Sayyidati Khadijah. Apa arti Sayyidati? Tuan. Tuan kami. Atau orang yang kami cinta, orang yang kami cintai, yaitu Sayyidati Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Siapa itu Sayyidatina Khadijah? Istri Nabi Muhammad yang sangat beliau cintai. Padahal kalau di dalam sejarah kita lihat, istri beliau Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umur 25 tahun, sedangkan Sayyidatina Khadijah umur 40 tahun. Bagi anak-anak lajang yang ada di blok 18 ini, kalau memang kalian benar-benar cinta kepada Rasulullah, carilah jodoh sebagaimana Rasulullah mencari jodoh. Khadijah berumur 40 tahun, kemudian seorang janda yang memiliki anak. Mau nggak? Kira-kira ada di sini anak-anak lajang? Mau cari jodoh umur 40 tahun yang sudah ada anak? Nggak mau, berarti nggak cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah, ikuti beliau. Insya Allah berkah. Kenapa berkah? Menikah
dengan orang yang lebih tua, kemudian berpengalaman, kemudian juga sudah terjamin bahwa dia punya keturunan, berkah. Menikah dengan seorang gadis belum tentu punya keturunan, tapi menikah dengan janda yang sudah ada anaknya, insya Allah keturunan sudah pasti ada. Tapi saya juga nggak mau. Kalau disuruh saya nikah sama janda, waktu saya masih lajang dulu, kayaknya ogah-ogah juga ya. Jadi samalah kita kalau gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, istri yang beliau cintai inilah meninggal dunia. Siti Khadijah adalah saudagar kaya yang mempunyai harta banyak. Segala harta kekayaannya disumbangkan kepada Nabi untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis harta Siti Khadijah yang begitu kaya raya, beliau sumbangkan untuk kepentingan Islam. Sampai akhir hayat Siti Khadijah adalah menjadi orang yang tidak kaya lagi. Dulunya kaya, waktu akhir hayatnya sudah tidak kaya lagi karena hartanya disumbangkan untuk perjuangan agama Islam. Inilah istri yang dicintai Rasul, kemudian meninggal dunia. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, sangat terpukul. Ini juga menjadi tanda kepada kita ya, umat-umat Islam, tandanya ketika seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya bersedih, itu artinya istrinya orang baik. Siti Khadijah itu orang baik, makanya Nabi sedih. Kalau ada seorang suami kehilangan istri, kemudian dengan kehilangan istri itu suaminya bersedih, maka berarti istrinya itu orang baik. Tetapi apa ada suami begitu meninggal istrinya dia senang? Atau orang lain begitu kita meninggal dunia masyarakat senang? Ada seperti itu? Ada? Ini jawaban kayaknya kurang semangat ini ya. Kurang semangat. Ibu-ibu kurang semangat menjawab. Bapak-bapak juga nampaknya kurang semangat. Kenapa seperti itu? Karena belum kenalan. Karena belum kenalan atau bagaimana ini? Nabi Muhammad sangat sedih. Begitu meninggal Siti Khadijah, ditambah lagi paman beliau Abu Talib meninggal dunia. Kesedihan beliau bertambah-tambah. Yang biasanya membela Nabi untuk berjuang dalam agama Islam di kota Mekah, yaitu Siti Khadijah. Kemudian pamannya bernama Abu Talib meninggal dunia. Maka pembela Nabi Muhammad SAW berkurang. Akhirnya kekejaman kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Yang dulunya mereka mensegani, menghargai daripada Sayyidatina Khadijah. Kemudian juga menghargai, menghormati Abu Talib. Pada saat itu sudah meninggal dunia. Akhirnya kekejaman kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Kesedihan Rasulullah bertambah. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau untuk melaksanakan perjalanan yang maha dahsyat, perjalanan yang sangat mulia, perjalanan yang sangat tidak ada seorang nabi yang melaksanakan perjalanan seperti itu. Kalau perjalanan Mi'raj, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pernah melakukan Mi'raj, pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Mi'raj itu nanti Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Maka para nabi-nabi sebelumnya juga pernah bertemu dengan Allah, walaupun pertemuan itu tidak sesempurna Nabi Muhammad, tapi minimal mereka pernah berkalam atau bercerita
atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbedaannya apa? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Mi'raj, baik Mi'raj ke langit ataupun kemanapun pada saat itu dilaksanakan Mi'raj oleh nabi-nabi itu dengan izin Allah, itu dilaksanakan hanya dengan ruh, tidak dengan jasad. Berbeda dengan Nabi Muhammad, Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu dilaksanakan ruh dan jasad, berangkat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nabi Musa pernah Mi'raj, pernah berbicara dengan Allah, berkalam-kalam dengan Allah. Nabi Adam juga di waktu sujud bertaubat kepada Allah pernah Mi'raj. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim waktu dibakar, beliau Mi'raj. Demikian juga dengan Nabi Yunus ketika ditelan di perut ikan, Mi'raj. Tapi Mi'rajnya ruh, tidak seperti Nabi Muhammad SAW Mi'raj dengan jasad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka pada waktu menjelang Isra dan Mi'raj, datanglah malaikat Jibril didampingi malaikat Israfil dan Mikail. Begitu mereka datang, pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di dekat Ka'bah, sedang tidur bersama paman beliau Hamzah dan juga sepupu beliau bernama Ja'far. Suatu tidur, maka malaikat Jibril, Mikail dan Israfil menggotong tubuh yang mulia, tubuh Nabi Muhammad SAW, dibawa ke dekat sumur Jam-Jam. Kemudian oleh malaikat Jibril dibelahlah dada beliau dari leher, dari batas leher dibelah sampai ke atas atas perut, dari dada ya, dibelah dari bawah leher sampai atas perut. Kemudian dikeluarkan hati beliau, dicuci hati beliau dengan air Jam-Jam sebanyak 3 kali. Berapa kali? 3 kali disucikan. Diambil 3 ember, 3 tempat air Jam-Jam, kemudian dibersihkan, disucikan hati Nabi Muhammad, kemudian diperluas dada beliau. Kemudian diisi oleh malaikat Jibril dengan air hikmah yang diambil oleh malaikat Jibril di dalam suatu tempat yang terbuat dari emas. Kemudian air hikmah itu disiramkan ke dada beliau dan juga disiramkan ke hati beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini perlu kita ketahui. Jangan nanti ada timbul pertanyaan, kenapa disucikan dada Nabi? Kenapa disucikan hati Nabi? Apakah hati Nabi kotor? Tidak. Hati Nabi sebenarnya bersih. Hati Nabi sebenarnya bersih, Bapak Ibu. Tidak pernah ada kotoran di dalamnya. Tetapi kenapa oleh malaikat Jibril disucikan lagi? Agar lebih suci daripada sebelumnya. Diisi dengan hikmah keimanan, diisi dengan hikmah keislaman, diisi dengan kesabaran dan keyakinan yang lebih mantap. Karena beliau akan diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sudah ngantuk? Belum? Lanjut? Lanjut? Nah, ini udah kayak supir pula ini. Sama kernet. Maju, maju. Lalu setelah disucikan dada Nabi, lalu ditutup kembali oleh malaikat Jibril. Jadi waktu membelah dada Nabi, jangan kita bayangkan para dokter di rumah sakit. Kalau di rumah sakit membedah orang yang operasi, tentu pakai alat, tentu pakai pisau atau gunting atau laser.
Kalau Nabi Muhammad dibelah dadanya tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Wallahu a'lam. Kekuasaan Allah pada saat itu. Sehingga dada Nabi terbelah, kemudian ditutup kembali. Tidak ada bekas jahitan sebagaimana orang operasi. Kalau orang operasi ada jahitannya, tapi ini tidak ada. Kembali seperti biasa. Setelah ditutup kembali dada Nabi Muhammad SAW, diambillah cap kenabian. Maka malaikat Jibril mengambil cap. Ini cap juga, jangan dibayangkan cap stempel Pak Gecik ya. Beda. Cap kenabian itu beda. Jadi dicap, diberi tanda di lengan Nabi Muhammad, kiri dan kanan, tanda kenabian. Maka kemudian setelah diberi tanda, didatangkanlah seekor burak berwarna putih. Kendaraan yang diambil dari surga sebagai jalan Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra. Diambil seekor burak dari surga berwarna putih yang lebih rendah daripada kuda, yang lebih tinggi daripada keledai. Keajaiban daripada burak ini, perjalanannya bukan seperti perjalanan kuda. Burak adalah cahaya. Maka kecepatan daripada burak ini, begitu dilihatnya, dia sudah sampai ke sana. Umpamanya dia berada di gunung ini, lihatnya gunung sana. Begitu dilihatnya gunung sana, dia sudah sampai ke sana. Lihatnya lagi gunung yang lain, dia sudah sampai ke sana. Itulah kecepatan daripada burak. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kecepatan burak ini. Tetapi itulah kelebihan daripada burak, binatang yang diambil dari surga ini. Kemudian kelebihan daripada burak apalagi? Kelebihannya ketika mendaki, kalau seandainya dia naik di pendakian, maka kaki depannya pendek, diperpendek, sementara kaki belakangnya diperpanjang, agar Nabi Muhammad dalam mengendarai burak ini selalu dalam keadaan datar dan tenang. Demikian juga kalau seandainya di turunan, maka kaki depannya panjang, kaki belakangnya pendek. Sehingga Rasulullah dalam mengendarai burak ini selalu dalam keadaan datar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu sudah berjalan, naik, Nabi Muhammad naik ke atas burak, didampingi oleh malaikat Jibril di sebelah kanan, malaikat Israfil, Mikail di sebelah kiri. Mereka berjalan menelusuri perjalanan Mekah, menelusuri perjalanan gurun pasir. Kemudian tiba di suatu tempat yang disebut dengan Taibah. Maka Jibril menghentikan perjalanan. Kemudian mereka singgah di tempat itu untuk melaksanakan, Nabi Muhammad disuruh oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Lalu setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, tahukah engkau di mana tadi engkau melaksanakan sholat?" Kata Nabi Muhammad, "Tidak ya Jibril." Maka Jibril menjelaskan, "Ya Muhammad, tempat ini adalah disebut dengan Taibah. Disinilah nanti engkau akan melaksanakan hijrah." Kemudian lanjut lagi perjalanan. Maka tiba di suatu tempat disebut dengan Sajratul Musa. Maka malaikat Jibril juga menyuruh Nabi Muhammad untuk turun melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tiba di suatu tempat, itulah Gunung Turisina, Gua Turisina. Kemudian malaikat Jibril juga menghentikan perjalanan, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai mereka melanjutkan perjalanan. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Tahukah engkau di mana engkau sholat?" "Tidak," kata Nabi. Maka malaikat Jibril menjelaskan, "Tadi engkau melaksanakan sholat adalah di Gua Turisina. Disinilah dulu Nabi Musa bercakap-cakap, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai ke suatu tempat
yang disebut dengan Bethlehem. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad juga sholat. Itulah di tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Di waktu Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam, yaitu di Bethlehem, di Palestina, maka di situ juga Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di dalam perjalanan ini yang perlu sangat perlu kita ketahui. Di dalam perjalanan ini Nabi Muhammad SAW menoleh ke belakang. Waktu dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Nabi Muhammad SAW menoleh ke belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, maka nampaklah dia suatu makhluk yang sangat jelek, membawa obor, membawa api. Nabi Muhammad Sayyidina Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tahukah engkau siapa yang di belakangmu yang membawa obor?" Kata Nabi Muhammad, "Tidak ya Jibril." Kata Sayyidina Jibril, "Itulah jin Ifrit. Jin Ifrit ini tidak suka dengan perjalananmu. Jin Ifrit ini membawa api untuk membakarmu agar engkau terbakar, tidak bisa melaksanakan perjalanan ini." Maka oleh Sayyidina Jibril menyampaikan, "Ya Muhammad, maukah engkau kuajari suatu doa yang doa itu akan membuat jin Ifrit terbakar?" Kata Nabi Muhammad, "Mau ya Rasulullah." Kemudian malaikat Jibril membacakan doa, diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dibaca doa itu, maka terbakarlah jin Ifrit. Kemudian dia lari tunggang langgang. Maka doanya sebenarnya tidak panjang. Bapak dan Ibu kalau mau doanya, doa mengusir atau membakar jin yang bernama jin Ifrit, boleh dibacakan ini. Kalau seandainya kita takut atau malas untuk beribadah, atau dalam keadaan gangguan waktu kita berzikir panas, bacakan ini. Insya Allah akan menjadi adem. Mau doanya? Agak panjang sedikit, mungkin ada yang sudah hafal ya, doanya udah banyak yang hafal. Apalagi Pak Imam, saya yakin sudah hafal itu doanya. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammah allati la yuzawijuhunna birru wala fajir min sarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju minha fiha wa min sarri ma zara'a fil ardi wa min sarri ma yakhruju minha wa min sarri fitanil laili wan nahar wa min sarri tawarikil laili wan nahar illa bitariqi yatruku bi khair ya rahman. Baca berulang-ulang, insya Allah kita akan terjaga daripada gangguan jin Ifrit. Kalau kita diganggu jin Ifrit, baca ini. Kalau tidak hafal doanya, tidak apa-apa. Pada malam ini saya belum hafal Ustaz, nggak apa-apa. Nanti ambil doanya, ada ini saya bawa. Boleh difoto, boleh di-share. Saya malas ngopi Ustaz. Ya udah, nanti nonton di YouTube. Di YouTube nanti ada insya Allah. Nanti Bapak Ibu buka YouTube, nanti insya Allah ceramah kita ini kalau ada izin Allah, acara kita ini akan kita upload ke YouTube. M. Yajid As-Singkili. Nanti Bapak Ibu buka aja itu. Tapi jangan lupa ya, like. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak udah paham itu. Lalu kemudian beliau dalam perjalanan tadi pertama melihat jin Ifrit. Lalu yang kedua, beliau melihat ada seorang
yang begitu menanam itu, kemudian tumbuh padinya, lalu kemudian pada hari itu juga dipanen. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Begitu ditanam paginya, kemudian langsung berbuah, kemudian langsung tua, dan kemudian pada hari itu juga langsung dipanen. Maka Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, itu orang bagaimana? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, inilah gambaran umatmu, yaitu umatmu yang suka mendermakan hartanya, yang suka mensedekahkan hartanya untuk kebaikan. Umpamanya harta kita ada lebih, selain kita keluarkan kewajiban kita zakat, maka kita bersedekah lagi kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada tetangga-tetangga. Kemudian ketika ada acara-acara seperti ini, kita ringan tangan untuk bersedekah. Tidak banyak, umpamanya ada sekitar 10.000, 20.000. Ringan tangan kita untuk bersedekah. Maka insya Allah nanti di akhirat kita akan memanen sebagaimana yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Pada hari itu dia menanam, pada hari itu dia memanen hasilnya. Maka pada hari ini siapa saja di antara kita, panitia, masyarakat, ikut andil dalam acara ini. Ada yang bersedekah, ada yang bergotong royong, ada yang membantu pikiran, ada nasihat. Insya Allah nanti di akhirat kita akan menanam, kemudian memanen pada hari itu hasil daripada sedekah kita. Ini saya melihat ada yang kurang. Tadi rame di sana. Apakah sudah pulang atau bagaimana? Apa yang salah ini? Apa suaranya terlalu keras? Atau hanya pindah keluar karena suara terlalu deras volumenya? Atau memang orangnya sudah pulang? Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan, orang manusia memukul-mukulkan kepalanya ke tembok sampai kepalanya itu pecah. Begitu kepalanya pecah, kembali seperti semula. Tadinya kepalanya baik-baik saja, kemudian dibenturkan ke dinding, pecah kepalanya itu, kemudian kepalanya itu kembali seperti semula dan kembali dibenturkan. Begitulah seterusnya. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, ini orang yang bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, inilah gambaran umatmu yang berat melaksanakan ibadah sholat. Bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, di akhirat nanti kita akan pecahkan kepala kita sendiri. Sakit nggak kira-kira itu? Sakit ya? Sakit, pasti sakit. Kalau tidak percaya sakit, coba sekarang. Coba dibenturkan kepalanya ke dinding. Nggak usah pecah. Sekedar benjol saja. Bagaimana kira-kira rasanya? Apalagi nanti di akhirat. Itu kepala dibenturkan sampai pecah. Kemudian setelah pecah kembali. Kembali seperti semula. Alangkah menderitanya orang tersebut. Gara-gara di dalam kehidupan dunia ini tidak melaksanakan ibadah sholat. Lalu akan memecahkan kepalanya sendiri. Nauzubillah min jalik. Lalu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Kemudian beliau melihat, ini kita ambil saja yang beliau lihat yang sangat bermanfaat, bermakna kepada kita.
Tidak usah kita sebutkan, karena di dalam kitab Dardir disebutkan ada 17 yang dilihat oleh Nabi. 17 siksaan dan azab yang ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad yang tertulis dalam kitab tersebut. Kita ambil aja yang perlu-perlu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang manusia yang berenang di air sungai darah. Berenang di sungai darah. Kemudian setelah dia berenang, sewaktu manusia ini berenang di sungai darah, maka orang melempari dengan batu. Dilempari dengan batu. Lalu dia memakan batu itu, menelan batunya bersama dengan darahnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya Muhammad, ini orang yang bagaimana ya Muhammad?" Maka Jibril, ya Muhammad, ya Jibril, ini orang bagaimana, kata Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang suka memakan harta anak yatim, memakan harta hak-hak orang lain." Nah, jadi banyak perjalanan-perjalanan ini. Karena saking panjangnya cerita daripada sejarah Isra Mi'raj ini, maka cukup kita sampaikan 3 saja daripada ajab-ajab yang diterima oleh yang gambaran ajab yang dilihat oleh Nabi Muhammad di waktu perjalanan itu. Lalu kemudian sampailah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Begitu sudah sampai di Masjidil Aqsa, maka malaikat Jibril menambatkan buraknya di tempat yang dulu nabi-nabi juga menambatkan burak. Karena burak ini bukan hanya Nabi Muhammad yang sudah pernah mengendarai. Nabi Ibrahim juga pernah mengendarai burak, yaitu dari Palestina ke Masjidil Haram. Bolak-balik beliau memakai burak. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lain. Ketika mereka sampai di Palestina, maka mereka menambatkan di tempat yang sama. Kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka mereka melaksanakan ibadah sholat sunat. Masing-masing melaksanakan ibadah sholat. Ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud, dan lain-lain sebagainya. Singkat cerita, kemudian Masjidil Aqsa pada saat itu sudah dipenuhi oleh arwah-arwah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian juga malaikat-malaikat turun dari langit, diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun bersama Rasulullah melaksanakan ibadah sholat. Maka setelah selesai ibadah sholat sunnah, kemudian dikumandangkanlah qamat. Setelah qamat dikumandangkan, maka para arwah-arwah Nabi, para malaikat-malaikat berbaris menunggu kira-kira siapa yang akan dijadikan imam. Lalu kemudian malaikat Jibril memegang tangan Nabi Muhammad untuk menyuruh, untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad menjadi imam pada saat itu, melaksanakan ibadah sholat. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW maju melaksanakan ibadah. Mereka salat berjamaah bersama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada berapa jumlah nabi? Nabi dan Rasul semuanya? Yang wajib kita ketahui 25. Kalau di dalam penyampaian para ulama-ulama yang dikutip tentunya dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, Nabi dan Rasul banyaknya 124.000. Tetapi yang wajib kita ketahui 25. 124.000 Nabi dan Rasul berkumpul di sana melaksanakan ibadah sholat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makanya Nabi Muhammad disebut dengan Imamur Rasul.
Beliau itu sebagai imam, sebagai pemimpin rasul-rasul, nabi-nabi. Karena beliau yang akan mengimami. Para rasul-rasul itu sangat senang ketika Nabi Muhammad mengimami sholat pada saat itu. Lalu setelah selesai melaksanakan sholat, maka malaikat Jibril membawakan air. Ada ulama menyampaikan bahwa yang dibawakan malaikat Jibril, minuman pada saat itu ada dua macam. Satu dibawakan arak atau tuak, satu lagi susu. Ketika disodorkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad memilih minum susu. Tapi ada ulama lagi mengatakan ada tiga macam. Ada satu lagi madu. Nah, maka kata malaikat Jibril, ya Muhammad, engkau benar, engkau telah meminum susu. Ini adalah pertanda bahwa kalau seandainya tadi engkau minum arak, meminum tuak, maka umatmu semuanya akan berasik-asikan dengan minuman tuak. Tetapi untunglah Nabi Muhammad meminum susu, sehingga umatnya tidak ada yang minum tuak. Nggak ada kan umat Nabi Muhammad minum tuak? Ada? Di sini mana ada? Nggak ada. Di sini nggak ada yang kita minum tua di sini. Kalau ada marah Pak Geci. Tapi di luar wallahu a'lam. Susu yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Sudah benar kata Jibril. Kalau seandainya dia memilih tua, maka umatnya akan menjadi pemabuk, peminum tua. Sedangkan susu dipilih Nabi, tidak memilih tua. Ternyata umatnya juga masih ada yang minum tua. Wallah, ya Allah, bagaimana itu? Kalau sempat dulu Nabi Muhammad memilih tua, mungkin minuman kita pada hari ini tua juga, teler juga kan? Jadi tidak ada baiknya ya, tidak ada manfaatnya. Hanya menghilangkan akal dan pikiran saja. Bagi umat-umat Islam yang hobi minum tua, hikmah peringatan Isra ini, setelah selesai kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, kalau bisa diupayakan jangan ada lagi yang minum tua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah selesai melaksanakan ibadah, setelah selesai meminum susu yang dihidangkan, yang diberikan, disubuhkan oleh malaikat Jibril, maka tiba saatnya Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit. Dibawa ke langit melalui tangga, melalui ada para ulama ada menyampaikan menginjak batu. Tetapi ini tidak usah kita sampaikan bahwa beliau menginjak batu, wallahu alam. Yang jelas setelah selesai semua kegiatan dilaksanakan di Masjidil Aqsa di Palestina, maka tibalah saatnya beliau naik ke langit bersama para malaikat, bersama arwah-arwah para anbiya wal mursalin. Beliau naik ke langit pertama. Begitu sudah sampai di langit pertama, maka kemudian malaikat Jibril menyuruh dibukakan pintu langit pertama. Maka orang yang di dalam bertanya kepada malaikat Jibril, siapa di luar? Kata malaikat Jibril, saya Jibril. Siapa bersamamu? Nabi Muhammad. Apakah dia sudah diangkat menjadi rasul? Maka Jibril menjawab, sudah. Maka kemudian orang yang berada di balik pintu langit pertama membukakan pintu itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke langit pertama dan mengucapkan salam
kepada penghuni langit pertama. Maka beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Muhammad," karena begitu sampai di langit pertama, maka dia melihat ada seorang yang badannya besar, tinggi. Dijadikanlah pada saat itu yang berada di langit pertama itu Nabi Adam. Beliau dijadikan kembali seperti awal dijadikan, tinggi, besar. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, siapa itu?" Kata malaikat Jibril, "Itulah Nabi Adam. Itulah nenek moyangmu Nabi Adam." Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat bahwa di samping kanannya ada banyak orang yang dalam keadaan gembira, yang dalam keadaan tenang, yang dalam keadaan terang benderang. Lalu kemudian ada di samping kiri dalam keadaan gelap, dalam keadaan susah. Maka Nabi bertanya, "Ya Jibril, itu di sebelah kanan Nabi Adam ada orang yang terang, orang yang tenang, orang yang penuh kenikmatan. Sementara di sebelah kiri ada orang-orang yang dalam kegelapan. Itu siapa ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah anak cucu keturunan Adam. Yang sebelah kanan adalah orang-orang yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kebaikan kasih sayang Allah, karena dalam hidup mereka selalu beramal kebaikan. Sementara di sebelah kirinya itulah cucu-cucu Nabi Adam yang selalu gemar dalam keadaan dosa, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian dilanjutkan perjalanan langit pertama, lanjut ke langit kedua. Begitu sampai di langit kedua, sama ceritanya persis seperti tadi. Maka begitu beliau memasuki langit kedua, maka Nabi Muhammad SAW melihat di sana ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mirip antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini. Ada kemiripan. Baik dari segi postur tubuh, demikian juga dengan keadaan rambut, sama-sama berambut keriting. Persis sama. Itulah Nabi Isa bin Maryam dan juga Yahya sepupunya. Kemudian dilanjutkan lagi naik ke langit ketiga. Di langit ketiga, maka beliau berjumpa dengan seorang nabi yang sangat tampan. Siapa namanya? Nabi Yusuf. Bertemu dengan Nabi Yusuf. Seorang nabi yang sangat tampan. Ketampanan Nabi Yusuf setengah ketampanan kita. Seluruh ketampanan yang ada di dunia ini, setengahnya ada kepada Nabi Yusuf. Jadi yang ada kepada kita ini, inilah setengahnya dibagi-bagi ke seluruh umat manusia. Maka tidak bisa kita bayangkan seberapa tampan Nabi Yusuf. Tidak bisa kita pikirkan seberapa tampan Nabi Yusuf. Tentu sejarah Nabi Yusuf ini tidak bisa kita ceritakan di waktu yang singkat ini. Yang jelas Nabi Yusuf itu tampan. Kalau ada kita lihat di sini bapak-bapak yang tampan, tidak setampan Nabi Yusuf. Enggak ada. Siapa? Pak Gecik umpamanya kita lihat. Tampan memang Pak Gecik, tapi tidak seperti Nabi Yusuf. Atau Pak Asisten. Kita lihat sangat tampan umpamanya, tidak setampan Nabi Yusuf. Apalagi Ustadz Muhammad Yazid. Wah, jauh kalah bila dibanding dengan Nabi Yusuf. Tidak ada bandingan. Kemudian selanjutnya naik ke langit yang keempat. Di sana bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah seorang nabi yang sudah pernah masuk ke neraka. Yang sudah pernah masuk ke surga. Yang sudah pernah merasakan kematian, kemudian dihidupkan kembali. Inilah Nabi Idris. Sewaktu beliau hidup, beliau minta kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tolong
matikan saya. Tolong, saya mohon kepada Allah, sampaikan kepada Allah, ada permohonan. Tolong matikan saya. Setelah engkau matikan, maka nanti hidupkan kembali. Itulah permintaan Nabi Idris kepada malaikat Israel. Dia bersahabat. Nabi Idris bersahabat dengan malaikat Israel. Lalu dimohon kepada malaikat Israel untuk dimatikan sekali. Kemudian dihidupkan kembali. Biar Nabi Idris tahu betapa susahnya, betapa sakitnya merasakan sakaratul maut. Lalu pendek cerita, maka dikabulkan permintaan Idris, maka dimatikanlah, ditariklah nyawa Nabi Idris. Kemudian setelah ditarik pelan-pelan, lalu dihidupkan kembali. Kemudian ditanya, ya Idris, kata Israel, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya sakaratul maut tadi? Enak atau bagaimana? Kata Nabi Idris, mana ada enak ya Israel. Rasa sakaratul maut itu sama seperti binatang dikuliti beberapa kali. Jadi rasanya, kata Idris, itu seperti kita ini sedang hidup, kemudian dikuliti. Bagaimana rasanya itu dikuliti? Seperti itulah rasa sakaratul maut, meninggal dunia. Maka ada sahabat mengatakan, sama seperti satu tusukan pedang ditusuk di tempat yang sama beratus-ratus kali. Tidak terbayangkan Bapak Ibu bagaimana sakitnya, bagaimana susahnya dalam menjalani sakaratul maut yang nanti pasti kita sama-sama akan merasakannya. Cuman kapan waktunya yang kita tidak tahu. Ada yang mungkin cepat, ada yang lambat. Ada yang mungkin tahun depan, ada yang mungkin nanti sampai beberapa puluh tahun lagi. Yang jelas, semua kita yang hadir ini akan merasakan sakaratul maut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian naik ke langit yang kelima. Ini enggak serius ya. Naik ke langit yang kelima. Kemudian di sana berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Maka di sana begitu bertemu dengan Nabi tersebut, maka Nabi Muhammad SAW melihat bahwa Nabi yang ada di sana itu dalam keadaan tinggi dan kemudian jenggotnya ada panjang. Sebelah sepotong putih, kemudian sepotong lagi hitam. Itulah Nabi. Nanti kalau saya salah mohon dilihat lagi. Mana tahu saya lupa dalam nama-nama Nabi ini, langit pertama sampai langit selanjutnya. Karena sudah dalam keadaan kurang fit ini. Lalu kemudian di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian setelah itu di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian perjalanan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dari langit ke-7 langsung ke Sidratul Muntaha. Ini nggak usah kita bayangkan ya bagaimana langit pertama, kedua, ketiga. Karena tentu ini adalah rahasia Allah. Maka setelah sampai di Sidratul Muntaha, maka ada sebagian ulama mengatakan malaikat Jibril tidak ikut ke sana, ke Sidratul Muntaha. Hanya Nabi Muhammad SAW yang sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa malaikat Jibril tidak ikut? Karena malaikat Jibril tidak sanggup. Karena antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita makhluknya ada 7.000 lapis penghalang sehingga kita sebagai manusia tidak terbakar ketika melihat kebesaran Allah. Tetapi
Nabi Muhammad SAW diberikan kelebihan yang sangat luar biasa oleh Allah. Sehingga beliau walaupun sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW tidak terbakar dan tidak hangus. Karena kalau seandainya tidak diberikan kelebihan, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan dibukakan hijab-hijab daripada penutup antara sang makhluk dengan Allah, maka maka Nabi Muhammad juga akan terbakar. Tapi pada saat itu diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika bertemu dengan Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersujud, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya Muhammad, mohonkanlah apa yang ingin engkau minta." Maka Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah memberikan kelebihan kepada Nabi Ibrahim. Engkau berikan mukjizat, Engkau berikan dia kelebihan, dibakar tidak dimasukkan ke dalam api tapi dia tidak terbakar. Kemudian Engkau berikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tunduk segala makhluk-makhlukmu, tunduk segala binatang, tunduk segala ruh kepada Nabi Sulaiman. Maka kemudian juga Engkau berikan kelebihan-kelebihan mukjizat kepada Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dan juga bisa menyembuhkan penyakit kusta. Maka oleh karena demikian, segala kelebihan-kelebihan yang Engkau berikan kepada mereka, tentu tidak Engkau berikan kelebihan kepada yang lain, ya Allah," kata Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Muhammad, Engkau akan aku jadikan sebagai kekasihku. Engkau akan kuberikan berbagai macam mukjizat. Engkau akan kuberikan surah Al-Fatihah. Engkau akan kujadikan orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga. Engkau akan kujadikan umatmu adalah umat pertengahan, umat yang sangat mulia, umat yang sangat dicemburui oleh umat-umat Nabi sebelum engkau. Kemudian juga aku memberikan kepadamu yang sudah dari dulu aku takdirkan bahwa engkau akan bersama umatmu akan melaksanakan ibadah sholat sebanyak 50 waktu." Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW menerima segala apa yang disampaikan oleh Allah. Kemudian beliau turun bertemu di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian disampaikan kepada Nabi Ibrahim apa yang telah diterima dari Allah. Tetapi Nabi Ibrahim tidak berkomentar. Tidak ada kata-kata apapun yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian mereka turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. "Ya Muhammad, apa yang telah engkau terima dari Tuhanmu?" Maka Nabi Muhammad menyampaikan, "Ya Nabi Musa, aku telah menerima perintah sholat sebanyak 50 waktu." Jadi oleh karena demikian, Nabi Musa menyampaikan, "Ya Muhammad, minta kurang kepada Allah. Tidak mungkin kau enggak mungkin umatmu mampu melaksanakan ibadah salat sebanyak 50 waktu. Minta kurang." Maka Nabi Muhammad SAW melirik kepada malaikat Jibril, meminta pendapat Jibril. Bagaimana pendapat Jibril tentang yang disampaikan oleh Nabi Musa tersebut. Maka malaikat Jibril pun mengangguk dan kemudian mengantarkan Nabi Muhammad bertemu kembali kepada Allah untuk meminta kurang daripada 50 waktu, minta kurang lagi. Karena alasan Nabi Musa, enggak mungkin kau mampu. Umatku saja kuat-kuat tidak mampu melaksanakan 50 waktu. Maka kemudian setelah bertemu dengan Allah, minta kurang kepada Allah dari 50 waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurangi 5 waktu. Kemudian turun. Begitu turun lagi bertemu dengan Nabi Musa.
Disampaikan bahwa sholat tidak lagi 50 waktu, tapi 45. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, mintalah kepada Allah, kurangi lagi, umatmu tidak akan mampu. Begitulah Nabi Muhammad berulang-ulang turun naik beberapa kali sampai dikurangi oleh Allah 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka kata Allah, ya Muhammad, engkau laksanakan 5 waktu, pahalanya sama seperti 50 waktu. Maka begitu sudah sampai lagi ke langit kelima, ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa menyampaikan, minta lagi kurang ya Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, ya Sayyidina Musa, saya sudah malu kepada Allah. Sudah berbolak-balik saya minta kepada Allah. Dari 50 menjadi 5. Maka saya sudah tidak sanggup lagi minta kurang kepada Allah. Maka kemudian mereka pun turun langit ke-6, ke-5, 4 dan seterusnya sampai mereka balik ke Mekah sebelum waktu subuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan demi perjalanan yang dilakukan Nabi, yang seharusnya memakan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun, beribu-ribu tahun. Kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik kuda, naik unta, seharusnya memakan waktu 1 bulan penuh. Sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh para sahabat dalam berdagang. Demikian juga jika dilakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit, pasti memerlukan waktu berpuluh-puluh ribu tahun. Tetapi berkat daripada izin Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak sampai 1 malam sudah sampai balik. Perjalanan yang begitu seharusnya lama, dengan izin Allah sebelum subuh beliau sudah sampai ke Mekah, duduk-duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Lalu setelah ini apakah sudah selesai? Belum. Begitu sudah sampai ke Mekah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa beliau sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj selama tidak sampai 1 malam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi. Maka di sini terjadi lagi masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena tidak semua umatnya, tidak semua manusia, tidak semua orang Quraisy percaya tentang hal itu. Kenapa? Karena ini adalah perjalanan yang sangat mustahil. Tidak mungkin. Perjalanan yang seharusnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, masa bisa dilaksanakan hanya sebanyak tidak sampai 1 malam. Maka kemudian di dalam hal ini bertemu dengan pamannya yang bernama Abu Lahab, Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Karena Abu Jahal sudah tahu dia, Abu Lahab sudah tahu dia bahwa ada cerita Isra Mi'raj. Maka Abu Jahal pun menjumpai Nabi. Ya Muhammad, tadi saya dengar engkau mengatakan bahwa engkau telah melaksanakan Isra Mi'raj. Apa benar ya Muhammad? Benar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin engkau melaksanakan Isra Mi'raj? Mungkin, dan saya sudah melaksanakannya. Maka di sini muncullah pikiran-pikiran jahat daripada Abu Jahal. Dulu saya menghalang-halangi Muhammad untuk tidak berjuang agama Islam, saya tidak mampu. Tetap saja Nabi Muhammad memperjuangkan Islam. Ditambah lagi dibela oleh Sayyidatina Khadijah dan juga pamannya Abi Talib. Ini kesempatan saya untuk mengembalikan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad kembali menjadi kafir. Maka oleh karena demikian,
Setelah itu Abu Jahal menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalau seandainya hal ini aku sampaikan kepada orang Quraisy, apakah engkau setuju?" Kata Nabi Muhammad, "Setuju, silahkan. Kalau begitu engkau saja yang mengumumkan ya Muhammad, agar masyarakat di sini bisa berkumpul untuk mendengarkan ceritamu tentang Isra Mi'raj." Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Wahai masyarakat Mekah, penduduk Mekah, silahkan kumpul, bahwa ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian." Kemudian masyarakat Mekah pada saat itu berbondong-bondong berkumpul di suatu tempat mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad. Begitu sudah berkumpul, kemudian Nabi Muhammad naik di suatu tempat, kemudian menyampaikan, "Ya masyarakat Mekah, wahai penduduk Mekah, saya tadi malam telah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra saya laksanakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian sebelum subuh saya sudah balik kemari bersama-sama kalian." Maka apa kata Abu Jahal? Di sini langsung naik Abu Jahal. "Wahai penduduk Mekah, dari dulu kalian mendengarkan celoteh-celoteh Muhammad. Kalian percaya apa yang disampaikan Muhammad. Pada hari ini, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad sudah berbohong, bahwa Nabi Muhammad sudah berdusta? Beliau menyampaikan bahwa perjalanan yang seharusnya begitu lama, masa bisa dilaksanakan dalam satu malam? Apakah kalian masih percaya kepada Muhammad?" Sebagian umat Islam pada saat itu mengatakan, "Kami masih percaya." Tetapi sebagian besar orang-orang yang sudah masuk Islam pun menghujat Nabi Muhammad, mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa Muhammad telah berbohong. Akhirnya mereka yang sudah masuk Islam kembali menjadi kafir gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu ditanyakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, percayakah engkau dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad?" Apa jawaban Abu Bakar sahabat Nabi? Kalau Nabi Muhammad yang mengatakan, itu pasti benar. Jangankan itu, apapun yang disampaikan Nabi Muhammad, walaupun hal yang mustahil, kalau itu keluarnya dari mulut Nabi Muhammad, semuanya saya percaya, kata sahabat beliau yang bernama Abu Bakar. Kemudian orang Quraisy menyampaikan, "Ya Muhammad, nggak mungkin engkau perjalanan dari Mekah ke Palestina 1 bulan. Kami sudah sering berjalan ke sana. Maka kami minta bukti. Kalau memang engkau benar sudah sampai di Palestina, di Sidratul Muntaha, coba Anda jelaskan berapa tiang Sidratul Muntaha." Ditanyakan oleh kafir Quraisy yang mustahil-mustahil. Berapa tiangnya, berapa pintunya, bagaimana bentuknya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditanyakan oleh kafir Quraisy kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sangat detail dan sangat jelas. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, kalau kalian tidak percaya, tunggu sekitar 1 pekan lagi. Ada rombongan yang saya lewati. Mereka dalam perjalanan naik unta pulang dari Palestina untuk menuju Mekah. Sekitar hari Rabu nanti mereka akan tiba. Silahkan tanyakan bahwa pada saat saya melewati mereka, ada satu cangkir minuman yang diletakkan oleh para pedagang pada saat itu. Kemudian belum sempat diminumnya, saya duluan meminum, kata Nabi. Silahkan nanti kalian tanyakan. Kemudian begitu kami lewat, ada seekor untanya yang lari. Kemudian karena saking takutnya dengan burak yang kami kendarai, lari kudanya. Maka kudanya pun ikut mati. Silahkan nanti kalian tanyakan, kata Nabi. Kemudian mereka menunggu sampai tibanya pedagang-pedagang itu. Begitu pedagang itu nyampe ke tempat mereka, maka kemudian ditanyakan apa yang terjadi di saat perjalanan.
persis seperti apa yang diceritakan oleh Nabi sebelumnya, bahwa ada minuman yang diminum Nabi, kemudian ada kendaraan kuda yang mati, sama seperti yang diceritakan oleh Nabi. Akhirnya banyak juga umat Islam yang bertahan pada saat itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 11. Yang lain sudah pulang. Tinggal beberapa orang yang bertahan. Inilah yang diakui oleh Muhammad Nabi kita menjadi umatnya yang akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Betul. Betul. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi ada yang berharap ya, sudah gitu ya. Karena sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah, apalagi para panitia atau yang tampil-tampil tadi sudah persiapan dari sore atau dari pagi sampai saat ini belum istirahat. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, enggak lama lagi, sedikit lagi, sabar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah yang ditakdirkan oleh Nabi Muhammad ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang sangat beruntung. Beruntung kita Bapak Ibu menjadi umat Nabi Muhammad dan kemudian kita hidup pada saat ini. Karena kata Nabi, orang yang selalu dirindukannya ialah orang-orang umat-umatnya yang ada pada saat ini. Kenapa? Karena kita bisa cinta kepada beliau, padahal beliau tidak kita lihat. Kita bisa sangat merindukan beliau, padahal Nabi Muhammad tidak pernah kita jumpa. Inilah alasan beliau kenapa kita dianggap sebagai umat yang sangat berbahagia, yang sangat terdahulu nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dengan keberuntungan kita pada saat ini, tentu kita jangan merasa lalai. Kehidupan yang kita jalani ini Bapak Ibu ada batasnya. Pernahkah terpikir kita bahwa mulai daripada awal kita diciptakan sampai hari ini, kemudian perjalanan alam selanjutnya, bahwa hanya kehidupan dunia inilah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya kehidupan dunia inilah yang kita diberi kebebasan untuk bisa melaksanakan amal ibadah. Bisa sesuka hati kita. Kehidupan di dunia ini bisa sesuka hati kita. Bisa kita menjadi orang yang beriman. Bisa juga menjadi orang yang kafir. Bisa diberi kebebasan kita menjadi orang yang taat. Juga diberikan kebebasan kita menjadi orang yang bermaksiat. Itulah di dunia. Dunia ini suka-suka kita. Mau baik silahkan, mau buruk silahkan. Bebas. Tetapi tentu kebebasan yang pada saat ini kita jalani mengandung konsekuensi, mengandung akibat. Apa akibatnya? Nanti di akhirat akan dibalas. Perbuatan baik akan dibalas baik, perbuatan buruk akan dibalas buruk. Coba Bapak Ibu, pernah enggak merenung, memikirkan diri kita? Bagaimana kita dulu sebelum ada? Apabila kita berbicara jasad dulu, karena dalam diri kita ini ada dua, Bu. Bapak, ada ruh, ada jasad. Ruh enggak usah dulu kita bahas malam ini. Kita bahas saja dulu jasad. Bagaimana asal mula jasad ini ada? Kemudian nanti bagaimana seterusnya? Apabila kita bertanya kepada ahli kesehatan atau pakar-pakar di bidang biologi, tanyakan kepada mereka, bagaimana kita ini awalnya?
Bagaimana prosesnya supaya kita ini ada? Maka mereka akan menjelaskan bahwa pada awalnya kita ini adalah nutfah. Pada awalnya kita adalah nutfah atau air yang hina. Di dalam air yang hina, sebenarnya tidak hina, tapi kita sebut aja hina, biar cepat paham bapak-bapak dan ibu-ibu. Di dalam air yang hina, begitu mau masuk ke rahim ibu kita, maka jumlah daripada bibit atau zigot itu sampai 40 juta. Sampai 40 juta dan 60 juta, baru bisa membuahi sel telur yang ada di rahim ibu kita. Bapak dan Ibu, kalau kita merenung, kalau kita pikirkan, ya Allah, berarti saya hidup di dunia ini adalah karunia Allah, adalah rahmat Allah. Kenapa? Karena ada saudara kita yang sama-sama kita dimasukkan ke rahim ibu kita. Kita bareng-bareng 40 juta. Ini boleh nanti kalau ada pakar kesehatan boleh ditanyakan. 40 juta bersama saudara kita yang masuk ke rahim ibu kita. Hanya kita yang selamat. Hanya kita yang hidup. Paling 2 kembar. Ini terpikir kita berarti saudara kita yang sebanyak 39.999 mereka mati. Mereka tidak menjadi bayi, tidak menjadi bayi seperti kita ini. Bayangkan, kita yang hidup. Berarti perjuangan kita untuk hidup di dunia ini mulai dari dulu itu sudah bersaing dengan orang-orang saudara-saudara kita sebanyak 39.999. Hanya kita yang hidup. Berarti kan sangat luar biasa itu kehidupan kita ini. Sangat bersyukur kita seharusnya bisa kita kita yang membuahi sel telur ibu kita. Makanya kita ada pada saat ini. Apakah setelah itu selesai? Belum selesai. Maka kita berada di rahim ibu kita selama 9 bulan. 9 bulan dalam rahim ibu kita bukan perjuangan mudah Bapak Ibu. Susah. Belum tentu juga tidak ada jaminan untuk hidup bisa lahir. Kenapa? Karena di dalam rahim itu juga harus ibu kita harus sangat hati-hati. Kemudian juga tempatnya gelap. Kemudian kita berada di dalam air. Berenang di air ketuban ibu kita selama 9 bulan. Kadang kita hidup, kita heran ya melihat binatang atau hewan yang ada di air. Bisa hidup di air. Padahal kita juga pernah hidup di air. Selama 9 bulan dalam kandungan ibu, itu berenang di air. Ini sebuah keajaiban. Demikian juga begitu kita dilahirkan. Apakah kita sudah jaminan hidup? Belum tentu. Ibu kita berjuang untuk melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Demikian juga kita dilahirkan oleh ibu kita. Juga taruhan nyawa. Kita belum tentu bisa selamat dilahirkan oleh ibu kita. Karena perjalanan dari rahim untuk dilahirkan keluar hingga sampai saat saya sekarang ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Demikian juga begitu kita sudah dilahirkan. Kita dihidupi oleh ibu bapak kita dari kecil. Kemudian sampai saat ini kita sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada perubahan di dalam diri kita. Dulunya kita muda, pada saat ini kita sudah tua. Dulunya kita masih anak-anak, saat ini kita sudah remaja. Sudah menjadi seorang suami sebahagian. Dan sudah menjadi seorang bapak juga sebahagian. Tiba perubahan-perubahan pada diri kita. Dan pada akhirnya nanti, saatnya telah tiba. Jasad yang kita sayangi ini. Tubuh yang sangat kita rindukan ini. Tubuh yang sangat kita kagumi ini. Sewaktu kita hidup tubuh kita
sangat sayang kita Bapak Ibu. Kita belikan pakaian-pakaian yang mahal. Kita berikan makanan-makanan yang sangat enak. Kita bosan makanan satu, berikan makanan yang lain. Kita bosan jalan-jalan ke satu tempat, jalan-jalan ke tempat lain. Begitulah kehidupan kita selalu. Pada akhirnya yang kita sayang-sayangi ini akan kembali ke dalam tanah. Akan dikuburkan di belakang-belakang rumah. Di tempat-tempat petak-petak kecil. Ini sudah banyak kita lihat. Saudara-saudara kita, orang tua kita, satu dua sudah dahulu meninggalkan kita. Maka kehidupan yang kita jalani ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bila tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, tentulah nanti alam-alam setelah alam dunia masuk ke alam kubur. Kemudian setelah alam kubur masuk ke yaumil mahsyar. Setelah yaumil mahsyar masuk ke alam timbangan. Setelah alam timbangan masuk ke titian siratal mustaqim. Setelah itu apakah masuk surga atau neraka? Panjang sekali perjuangan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tidak ada alasan kepada kita untuk tidak taat kepada Allah. Tidak ada alasan kepada kita untuk tidak sholat. Tidak ada alasan kepada kita untuk tidak puasa. Kenapa? Karena jika tidak melakukan ketaatan-ketaatan, pasti nanti di akhirat kita akan menyesal. Di akhirat kita akan menjerit. Di akhirat kita akan menangis. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita minta bantu? Tidak ada yang bisa membantu kecuali amal ibadah kita. Memang ada Rasulullah SAW menunggu kita nanti di akhirat, membantu kita dengan syafaatnya. Tapi seberapa bisa beliau bantu kalau dalam kehidupan kita tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, kemudian tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, tidak mendidik anak dengan bagaimana syariatnya, kemudian juga tidak mendidik istri-istri kita sebagai seorang suami dan lain-lain sebagainya. Tentu di akhirat nanti kita akan menjadi orang-orang merugi. Maka oleh karena demikian Bapak dan Ibu, mari sama-sama menjaga sholat kita, menjaga puasa kita, agar nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang berbahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak daripada bapak-bapak, ibu-ibu sudah merasa terlalu lama atau mungkin sudah ngantuk dan atau sebagian juga sudah bosan. Di dalam hal penyampaian ini tentu banyak kesalahan-kesalahan, banyak kekhilafan-kekhilafan. Tapi kembali kita tanamkan niat kita bahwa tujuan kita hadir kemari bukan hanya sekedar mencari ilmu, menambah ilmu, tapi juga tentunya mencari ridha Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diridhoi oleh Allah sehingga kita di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, lebih dan kurang mohon diberikan kemaafan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.